kami kalau lihat dari Kadin ini menganggap sangat positif ya, ada perkembangan seperti ini. Karena kalau dilihat dari wilayah Kalimantannya sendiri ada 4 dimensi. Pertama ini adalah dimensi di mana pembentukan koridor-koridor ekonomi yang bisa dikembangkan dengan adanya IKN, khususnya dengan antara Sabah Sarawak dan IKN juga mengembangkan yang disebut pertumbuhan investment dan perdagangan di wilayah tersebut itu. Karena diketahui bahwa Malaysia kan the fifth largest trading partner untuk Indonesia dan seventh largest investment di Indonesia. Dan yang dimensi kedua ini ada wilayah Bimiaga sendiri. Seperti diketahui bahwa di wilayah sub-ASEAN, Kalimantan atau Borneo ini merupakan suatu wilayah kerjasama tersendiri. Dan ini bisa akan meningkatkan dinamika wilayah kerjasama di antara bukan antara negara-negara di Pulau Kalimantan, tapi juga di wilayah seperti Filipina Selatan dan di sekitarnya. Dan keempat, yang saya ingin angkat ini sebetulnya wilayah Kalimantan ini adalah unik karena dia duduk di sebuah hutan tropis, salah satu hutan tropis terbesar di dunia. Di dunia itu ada 4, di Amazon di Brasil, di African Congo, di Papua dengan PNG dan juga di Kalimantan. Dan ini adalah suatu peluang yang baik ya di mana kita bisa mengembangkan suatu koridor ekonomi yang hijau dan berkelanjutan. Baik, Pak Dino. Lalu Pak, dengan masuknya Malaysia begitu ya untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di IKN begitu Pak. Ini seberapa signifikan proyek IKN ini untuk menarik investor lain seperti misalnya negara tetangga lain ya, Singapura yang juga kalau kita nilai memang cukup potensial begitu Pak Dino. Well, I think yang merupakan nilai tambah Malaysia itu adalah mereka kan salah satu negara yang juga sudah pernah minta akan bertanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, sehingga there are lessons learned yang bisa kita ambil dan juga best practices yang kita bisa kembangkan di IKN nantinya. Dan kedua tentunya dengan adanya kerjasama ASEAN ini juga bisa mengundang menjadi pilar dalam rangka kerjasama ASEAN dan juga mengajak negara-negara ASEAN lain seperti Filipina, Singapura dan juga jangan lupa ada Brunei-nya juga ya. Baik, terima kasih Pak Dino. Lalu saya ingin ke Pak Heri. Pak Heri, menurut Pak Heri sendiri dengan ditandatanganinya sejumlah kerjasama begitu ya antara Indonesia dan juga Malaysia, lalu juga dengan rencana Malaysia yang akan berinvestasi di IKN. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak Heri? Ya, tentu ini satu hal yang positif ya, artinya ada aliran investasi yang nantinya akan realisasi masuk ke Indonesia, utamanya pada bidang-bidang infrastruktur, di mana kita tahu bahwa Kalimantan ini sebenarnya masih cukup potensial, apalagi kalau misalnya disediakan infrastruktur yang semakin bagus, semakin terintegrasi, ini akan meningkatkan konektivitas ya sesama daerah di Pulau Kalimantan, kemudian juga antara Indonesia dengan Sabah Sarawak serta Brunei Darussalam. Jadi ini akan meningkatkan konektivitas yang justru akan semakin meningkatkan nilai tambah ekonomi ya, apalagi kita tahu bahwa Kalimantan kaya akan beberapa sumber daya alam. Jika ada infrastruktur yang masuk, tentu ini akan menstimulus investor-investor lain untuk masuk juga gitu berinvestasi di Kalimantan seperti itu. Jadi ini merupakan suatu saya rasa trigger ya bagaimana untuk mengembangkan infrastruktur di Kalimantan secara keseluruhan seperti itu. Nah, di stimulus dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur diharapkan akan memberikan multiplier efek terhadap Kalimantan secara keseluruhan, kemudian juga konektivitas antar 3 negara yang ada di Pulau Kalimantan itu juga bisa semakin baik sehingga hubungan ekonomi ya hubungan sosial juga akan semakin pesat seperti itu. Baik, Pak Heri tadi kan Pak Heri menyampaikan bahwa ini selain daripada mengembangkan infrastruktur, lalu juga untuk mengembangkan ekonomi ke depannya, lalu juga untuk membangun konektivitas. Tapi sebetulnya kalau dari Malaysia sendiri dengan tujuannya berinvestasi begitu ya di IKN, apa yang diincar oleh Malaysia, Pak Heri? Ya, tentu kedua negara punya kepentingan ya, khususnya di Pulau Kalimantan, di mana salah satunya adalah melalui hubungan dagang.
ya, hubungan dagang, ekspor impor. Banyak juga industri-industri kelapa sawit gitu ya, yang mereka juga membutuhkan bahan baku sawit dari Indonesia. Nah, tentu ini perlu akses konektivitas yang bagus gitu, seperti itu. Kemudian juga kita bisa mengundang investor di sektor industri turunan misalnya kelapa sawit atau karet gitu ya untuk berinvestasi di Indonesia. Kalau infrastruktur di Kalimantan sudah semakin baik, saya rasa akan lebih ya untuk mengundang investor terkait dengan hilirisasi sumber daya alam, karena saat ini kan program pemerintah adalah bagaimana mengoptimalkan hilirisasi sumber daya alam, salah satunya di jadi kita tahu bahwa Kalimantan merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Tentu hal ini harus diimbangi dengan infrastruktur seperti itu. Jadi infrastruktur yang terintegrasi bisa membangun konektivitas, ini juga bisa meningkatkan ya hubungan dagang negara-negara yang ada di Pulau Kalimantan seperti itu. Jadi memang Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan ya untuk sama-sama memperbaiki, meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada di Kalimantan. Nah, dimulai dari IKN, saya rasa seperti itu.